podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KAY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Sobat KAY semua. Senang sekali saya Faisti Rahma Hidayati menemani Sobat KAY semua dalam podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KAY. Di edisi podcast kali ini kita akan ngebahas fakta atau mitos soal batasan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan penanganan laporan masyarakat. Sudah hadir nih di antara kita juru bicara Komisi Yudisial, Mas Miko Ginting. Mas Miko akan menjelaskan nih Mas, sejauh mana apakah fakta atau mitos tentang wewenang dan tugas dari Komisi Yudisial berikut yang saya akan sampaikan. Oke ya, siap ya Mas? Siap. Pertama, Komisi Yudisial itu fakta atau mitos bisa menilai putusan hakim? Mitos. Mitos. Kenapa tuh Mas? Karena putusan hakim itu bagian dari kemandirian ya. Yang bisa menilai putusan hakim benar atau salah itu hanya pengadilan yang lebih tinggi. Jadi jalurnya adalah upaya hukum, bukan ke Komisi Yudisial. Kalau ada nih laporan yang masuk ke KAY meminta majelis hakim untuk membantu eksekusi putusan hakim, itu fakta atau mitos Mas? Mitos juga. Jadi Komisi Yudisial tidak berwenang untuk memerintahkan hakim untuk melaksanakan eksekusi atau tidak melaksanakan eksekusi. Nah, itu kewenangan administratif dari ketua pengadilan. Oke, berarti termasuk memerintahkan untuk mengganti majelis hakim, itu juga tidak menjadi kewenangan Komisi Yudisial ya? Itu kewenangan ketua pengadilan. Oke, berarti tidak boleh Komisi Yudisial memasuki masalah teknis yudisial. Bisa dijelaskan soal teknis yudisial itu? Ya, kalau pertama itu teknis yudisial ya. Jadi, bagaimana hakim memeriksa dan mengadili perkara itu kan teknis yudisial. Atau masuk sampai kepada putusan hakim. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, itu lebih kepada kewenangan administrasi peradilan untuk melaksanakan eksekusi atau tidak melaksanakan eksekusi. Yang kedua soal mengganti majelis. Nah, itu kewenangan administrasi dari ketua pengadilan gitu. Jadi ada dua terminologi nih, satu teknis yudisial, satu lagi soal administrasi peradilan gitu. Jadi sebenarnya batasan apa sih yang menjadi wewenang dan tugas Komisi Yudisial yang bisa dilaporkan oleh publik, dalam hal ini masyarakat, ke Komisi Yudisial? Ya, kewenangan Komisi Yudisial itu spesifik dan unik ya. Jadi itu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, di sana kan ada 10 butir nih. Nanti teman-teman lihat di website Komisi Yudisial ada buku saku kode etik dan pedoman kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, jadi itu yang menjadi kewenangan dari Komisi Yudisial gitu ya. Contohnya misalnya kalau hakim katakanlah ada dugaan menerima suap, ya jalurnya Komisi Yudisial gitu. Atau ada dugaan hakim tidak seimbang ketika memeriksa dan memutus perkara. Nah, itu masuk kepada Komisi Yudisial gitu. Tapi kalau hakim memutus misalnya orang-orang pengen 10 tahun tapi dia yang diputus 8,5 tahun. Nah, itu bukan dari ranah Komisi Yudisial, kecuali ada dugaan di balik itu ada sesuatu. Nah, itu bisa ke Komisi Yudisial gitu. Jadi boleh nih ya Komisi Yudisial melihat atau pintu masuknya adalah dari putusan? Bisa banget gitu. Dan memang sehari-hari kan Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat juga disertai dengan putusan hakim kan. Tapi Komisi Yudisial tidak menilai ya substansi putusan hakim, tapi menjadikannya pintu masuk gitu. Nah, tapi ada juga pelanggaran-pelanggaran perilaku murni tadi, misalnya dugaan menerima suap itu kan tidak perlu melampirkan putusan kan, karena memang itu perilaku murni. Atau misalnya perselingkuhan, nah itu kan perilaku murni ya, itu juga menjadi domain dari Komisi Yudisial gitu. Kalau mau melaporkan nih dugaan pelanggaran KEPPH tadi ya, masyarakat itu perlu apa aja sih selain gitu ya, dia punya misalnya putusan, apalagi yang perlu dilampiri oleh masyarakat? Mas ya Miko? tentu bukti-bukti ya, karena bukti-bukti ini menjadi dasar bagi Komisi Yudisial untuk menjatuhkan putusan gitu. Nah, bukti-bukti ini tentu misalnya gini, kenapa sih bukti-bukti itu harus dapat disertai ya oleh pelapor gitu? Nah, dalam banyak kasus kan terjadi misalnya ya dugaan pelanggaran di ruang sidang. Nah, yang ada di situ ya pelapor, misalnya atau orang-orang yang menyaksikan persidangan, atau pihak yang lain misalnya tergugat atau jaksa penuntut umum gitu ya. Jadi dan Komisi Yudisial kan nggak di situ gitu ya. Nah, untuk itulah penting ada bukti-bukti dari pelapor supaya laporannya bisa ditangani gitu. Tapi memang sekali lagi, ya proses Komisi Yudisial itu kan menjaga etik ya. Jadi belum tentu juga semua laporan yang diserahkan oleh masyarakat gitu, itu juga diputus bersalah gitu. Atau misalnya
dilaporkan hari ini, maunya diputus besok, nggak bisa gitu. Itu ada mekanisme dan prosedur yang berlaku, termasuk juga pembuktian gitu. Di-spill dikit dong bagaimana sih proses penanganan pelanggaran KEPP PH tadi yang ada di Komisi Yudisial gitu. Jadi apa nih tahapan-tahapan yang ada di Komisi Yudisial sampai misalnya Komisi Yudisial akhirnya menjatuhkan sanksi ya, Mas Miko ya? Betul. Nah, pertama dari cara melaporkannya dulu kali ya, Kak Festi ya. Jadi cara melaporkan dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim ke Komisi Yudisial itu ada 3 jalur ya, 3 jalur besar. Satu, itu bisa langsung ataupun melaporkannya secara tertulis ya kepada Komisi Yudisial di Jakarta, ya, Jalan Kramat Raya nomor 57 Jakarta Pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, pelapor juga bisa datang langsung nih, ya, ke Komisi Yudisial juga bisa. Kita punya meja pengaduan yang standby untuk menerima laporan masyarakat. Nah, yang kedua, teman-teman atau Sobat KY bisa juga melaporkannya melalui penghubung Komisi Yudisial. Kita punya penghubung di 20 wilayah di seluruh Republik Indonesia ya. Jadi tinggal di-googling aja nih di daerahnya ada atau tidak gitu. Kalau ada bisa melaporkan ke melalui penghubung. Nah, yang terakhir nih yang juga menarik dan penting bagi teman-teman ya, yaitu portal online, yaitu melalui pelaporan.komisiyudisial.go.id. Nah, setelah laporan diterima, apa yang dilakukan? Kita di Komisi Yudisial itu melakukan verifikasi, ya. Verifikasi itu untuk melihat nih kelengkapannya nih Kak Festi, apakah ada kelengkapan yang kurang, ya, dan perlu dilengkapi gitu ya. Dan biasanya itu ada konsultasi. Jadi petugas di meja verifikasi menghubungi pelapor, oh kurang ini gitu ya. Nah kemudian juga nanti dianalisis laporannya, apakah ini kewenangan Komisi Yudisial atau tidak gitu ya. Nah kemudian setelah itu diadakan sidang panel. Ya, sidang panel itu komposisinya 3 komisioner. Nah, outputnya dari sidang panel ini adalah untuk memutuskan suatu laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Kalau dapat ditindaklanjuti, maka diadakan pemeriksaan. Kalau dibutuhkan ya kita memanggil hakim terlapor untuk diperiksa. Yang meriksa siapa gitu. tuh, Kak? Kalau hakim itu harus komisioner, ya harus anggota Komisi Yudisial ya. Tapi kalau saksi, kemudian para pihak yang lain, itu bisa dilakukan oleh tenaga ahli maupun para fungsional ya penata kehakiman di Komisi Yudisial. Nah, ujung dari semua proses ini adalah yang dinamakan dengan sidang pleno. Nah, sidang pleno ini berisi 7 orang anggota Komisi Yudisial atau minimal 5 orang, ya. Tujuannya atau outputnya adalah untuk memutus ya apakah laporan tersebut terbukti atau tidak terbukti. Kalau terbukti ya sanksi, tentu ada sanksi yang mengikuti. Tapi kalau tidak terbukti, maka ada rehabilitasi kepada hakim yang bersangkutan. Nah, kita sering tanya juga nih, kalau tidak terbukti bagaimana? Kita berkirim surat kepada ketua pengadilan atau ketua satuan kerjanya dari hakim yang bersangkutan dan juga hakimnya bahwa tidak terbukti dan nama baiknya dipulihkan gitu. Nah, itu kira-kira gambaran secara general. Tadi kan Mas Miko bilang ya ada jenis rekomendasi sanksi apabila hakim tersebut terbukti melanggar kode etik. Ada berapa jenis rekomendasi sanksi yang diberikan oleh KAI? Ya, sebenarnya ada 3 kategori utama ya, berat, sedang, dan ringan ya. Dan masing-masing punya derajatnya gitu ya. Kalau ringan misalnya pernyataan tidak puas, kemudian teguran tertulis, teguran tidak tertulis dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga ada sanksi sedang, lalu ada sanksi paling berat itu sebenarnya kan pemecatan ya atau pemberhentian. Nah, pemberhentian ini itu tidak dilakukan oleh Komisi Yudisial sendiri, tetapi mekanisme melalui Majelis Kehormatan Hakim atau MKH ya. Nah, ini dilakukan bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Komposisinya 4 orang anggota Komisi Yudisial dan 3 orang dari Hakim Agung ya di Mahkamah Agung. Nah, itu untuk usulan sanksi pemberhentian, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat gitu. Biasanya yang masuk ke MKH ataupun diajukan MKH itu kasusnya seputar apa, Mas? Ya, itu tentu pelanggaran-pelanggaran berat ya. Seputarnya tahun ini misalnya kita sudah memutus ada perkara yang berhubungan dengan narkotik misalnya ya. Itu juga dilakukan pemberhentian melalui Majelis Kehormatan Hakim. Ada juga perselingkuhan ya. Kemudian juga ada kasus sebenarnya dimensinya sedikit perselingkuhan tapi ada nuansa pengaturan perkara juga gitu. Nah, itu kira-kira gambaran ya yang sudah diputuskan melalui Majelis Kehormatan Hakim di tahun ini gitu. Oke, Sobat KY, demikian penjelasan dari juru bicara Komisi Yudisial, Miko Susanto Ginting, tentang wewenang dan tugas KY terkait menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim.
Nah, bagi Sobat KY yang akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim bisa melaporkan langsung ke Gedung Komisi Yudisial yang terletak di Jalan Keramat Raya nomor 57 ataupun melalui website pelaporan.komisiyudisial.go.id. Jangan lupa ya, seperti Mas Miko jelaskan tadi, harus disertai dengan bukti-bukti yang konkret. Karena tanpa bukti, Komisi Yudisial tidak akan dapat menindaklanjuti pelaporan tersebut. Demikian, terima kasih telah bergabung di podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KY. Sampai berjumpa di edisi podcast berikutnya. Dah.